apaan tuh rame-rame? Ih, lagi pada nari. Oh, kayaknya seru deh. Sana ah. Wah, seru banget pada nari rame-rame kayak gini. Tarian apa nih? Seru deh. Join ah. Hai minasan, konnichiwa. Kembali lagi di video Fuji Global Lingua, di mana kita akan bahas hal-hal seputar Perjepangan, baik itu bahasa dan budayanya. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang tarian tradisional di Jepang beserta sejarah dan maknanya. Nah, seperti di Indonesia, Jepang merupakan negara yang termasuk memiliki banyak tarian-tarian tradisional yang biasanya disebut dengan odori. Tarian tradisional Jepang ini sendiri tergolong sangat banyak dan mereka memiliki sejarah dan makna yang berbeda-beda. Kalau misalkan minasan tertarik dengan budaya Jepang, menurut aku dengan mengetahui macam-macam tarian tradisional Jepang yang memiliki sejarah dan makna yang berbeda-beda, menurut aku sih bisa membuat minasan untuk mengenal budaya di negeri Setora ini lebih dalam lagi. Nah, apa aja sih tarian-tarian yang bakal kita bahas hari ini? Tonton video ini sampai akhir ya. Tapi sebelum itu jangan lupa minasan untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan konten-konten Perjepangan yang menarik dan bermanfaat untuk minasan. Ya, langsung aja kita ke tarian yang pertama. Yang pertama adalah kabuki. Nah, kabuki ini sendiri merupakan salah satu dari sekian tarian tradisional yang terkenal di Jepang. Tarian ini sudah ada di Jepang sejak tahun 1603. Yang dimana pada saat itu tarian ini tuh masih berwujud sebagai drama tari, dan seiring berjalannya waktu tarian ini berubah menjadi tari kabuki yang dikenal oleh masyarakat luas saat ini. Nah, mayoritas dari penari dari tarian ini adalah kaum pria. Sebelum mereka menarikan tarian kabuki, mereka akan dirias dulu wajahnya dengan riasan yang sangat mencolok dan mewah. Konon katanya, riasan wajah yang mencolok dan mewah ini merupakan faktor pembeda antara tari kabuki dengan tarian yang lainnya. Jadi misalkan minasan melihat pertunjukan tarian yang memiliki riasan wajah mencolok, itu berarti adalah tarian kabuki. Nah, setiap gerakan dari tarian kabuki ini juga diyakini merupakan simbol dari kearifan hidup, kritis sosial, dan aktualisasi diri manusia sebagai makhluk hidup. Lumayan deep ya meaningnya ya. Nah, selain sebagai warisan budaya di Jepang juga, tarian ini tuh sudah dinobatkan sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia oleh UNESCO. Wow, keren ya! Yang kedua ada kasa odori. Jadi kasa dalam bahasa Jepang itu berarti payung dan odori dalam bahasa Jepang berarti tarian. Jadi kasa odori bisa diartikan sebagai tari payung. Nah, seperti namanya juga, ciri khas utama dari tarian ini adalah penggunaan payung yang digunakan oleh para penarinya. Nah, di ujung payungnya yang dipakai itu juga terdapat benda kecil berwarna emas yang memberikan kesan mewah. Nah, katanya sih tarian ini tuh sudah ada sejak zaman Edo, tepatnya pada tahun 1603 sampai 1827 Masehi. Kurang lebih sama sih ya kayak tari kabuki itu munculnya pada tahun 1603. Nah, tarian ini kini sering diadakan pada Shanshan-ang yang merupakan sebuah festival musim panas yang lazim diselenggarakan di prefektur Tottori Timur. Nah, tarian yang ditarikan oleh kaum pria dan wanita ini konon merupakan bentuk permintaan kepada Tuhan agar hujan cepat turun. Nah, kurang lebih kayak tarian ritual ya untuk memanggil hujan. Oke, yang selanjutnya ada Bon Odori. Bon Odori sendiri merupakan tarian tradisional yang biasanya ditampilkan di festival musim panas atau matsuri dan disukai oleh penggemar lokal maupun wisatawan. Orang-orang yang menarikan tarian ini biasanya memakai baju kimono yang cantik dan mereka menari dengan musik tradisional khas Jepang dengan berbagai langkah, gerakan, dan gestur. Nah, kamu mungkin bakal melihat ratusan orang yang menarikan tarian ini karena memang tarian ini tuh terbuka untuk siapa aja yang mau menarikan tarian ini. Nah, menarik banget ya kalau misalkan kita ikut ke event itu, kita bisa ikut menarikan tarian Bon Odori. Sama seperti namanya, tarian ini juga memiliki kaitan dengan festival Bon yang biasanya berlangsung di setiap bulan Agustus. Tarian ini tuh diyakini sudah ada sejak 600 tahun yang lalu. Setiap gerakan dari tarian ini juga konon merupakan lambang dari gerakan tari para arwah. Nah, pada zaman dahulu, tarian ini tuh dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri dari siksa neraka. Nah, kini tarian ini tuh dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Oke, selanjutnya yang keempat adalah Onikembai.
Nah, tarian Onikenbai ini mengharuskan penarinya untuk memakai topeng. Dalam bahasa Inggris, tarian ini tuh biasanya dikenal dengan nama Devil's Sword Dance. Jadi kayak tarian pedang iblis. Serem ya. Nah, nama ini tuh dipakai lantaran para penarinya itu diharuskan memakai topeng dan memakai kostum layaknya iblis. Belum diketahui pasti kapan pertama kalinya tarian ini muncul. Tarian ini dilakukan sebagai simbol pengusir roh yang bersemayam di dalam tanah. Nah, dengan mengusir roh ini, maka tanaman ditanam oleh petani bakal tumbuh subur. Jadi sebagai bentuk tarian ritual juga ya. Tarian ini biasanya akan dilanjutkan dengan tarian tradisional lainnya yang bernama Nanazumai yang akan kita bahas setelah ini. Oke, next yang terakhir adalah Nanazumai. Nah, tarian ini merupakan sebuah tarian yang melambangkan siklus pertanian yang terjadi di Jepang, baik dari mulai fase tersulitnya sampai fase memanen. Tarian ini dilakukan oleh 7 penari yang membawa alat yang berbeda-beda. Nah, alat yang digunakan oleh penari ini merupakan representasi dari tiap-tiap fase yang ada. Nah, sama halnya seperti Onikenbai, tarian Nanazumai ini asal-usulnya tuh belum diketahui secara pasti kapan pertama kali muncul. Yang jelas, tarian ini tuh termasuk sebagai salah satu warisan budaya di Jepang dan masih dilakukan sampai saat ini. Oke, itu dia tadi 5 tarian tradisional Jepang beserta sejarah dan maknanya. Menurut minasan, mana nih dari 5 tarian yang tadi yang menurut minasan paling menarik dan mungkin minasan mau belajar atau coba menarikan tarian tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Jadi sekian video hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like kalau minasan suka dengan video ini dan tulis pendapat minasan tentang video ini di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan minasan kepada channel ini agar channel ini terus berkembang dan memberikan konten menarik seputar Perjepangan kepada minasan dan tentunya bermanfaat. Jangan lupa juga untuk turn on notification bell-nya biar minasan tahu kalau misalkan Fuji Global Lingua update video baru. Oke, aku Fadia dari Fuji Global Lingua, jamatane.